Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Keadaannya baik hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau bawa hati kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau satukan hati, kita mau datang sama Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan kami sungguh berterima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami masih bisa bersama-sama berkumpul beribadah dengan saudara seiman kami di tempat ini. Itu semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami rindu membawa korban syukur kami kepadamu. Kami rindu membawa korban syukur yang terbaik buat Engkau. Dan biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Segala
untuk Bapa memiliki Allah seperti-Mu. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus. Sungguh kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Tuhan yang memulihkan kami. Tuhan yang menyembuhkan kami. Tuhan yang memberkati setiap kami. Dan bila pagi hari ini kami siap menaikkan pujian kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari jemaat yang siap untuk menaikkan pujian. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Mari sebelum kita mulai pujian kita boleh saling berikan salamnya. Katakan Tuhan Yesus baik. Selamat pagi. Haleluya. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Biarlah Tuhan menyatukan setiap roh kita. Dan kita mau bernyanyi bagi Dia. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Biarlah Engkau mau menyatukan setiap roh kami Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Mari kita mau saling memberkati. Katakan roh tercurah dari surga. Amin. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga,
Izinkan Roh-Mu bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Gereja Tuhan sekarang maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Mari bangkit, gereja Tuhan sekarang maju dalam kuasa Roh Kudus. Kita sudah menerima kemenangan dari Tuhan. Kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan tangannya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Kemenangannya telah dicurahkan, amin. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Amin, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kami boleh selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memimpin hidup kami sampai dengan saat ini. Itu semua hanya karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Bila saat ini kami boleh ada, bila saat ini kami boleh dipakainya, biarlah mari kita mau sadari bahwa semua itu hanya karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bukan karena kebaikanku
fasih lidahku, bukan karena kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Amin Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua hanya karena anugerahnya. Anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya, diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Di pagi yang baik ini Tuhan, kami boleh berkumpul. Kami boleh memuji menyembah Tuhan, dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, dan kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal daripada hati Tuhan, dan Tuhan yang pimpin pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk.
Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita masuk di, udah mau pertengahan tahun aja ya. Cepet banget waktu lewat, sekarang udah bulan Mei, sebentar lagi udah pertengahan tahun. Nggak berasa ya, kayaknya baru kemarin Natal, tahun baru. Sekarang udah mau tengah tahun aja. Dan hari ini kita akan membahas karunia Roh Kudus gitu ya. Karena di bulan ini juga nanti kita akan merayakan hari Pentakosta gitu ya. Memperingati tercurahnya Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Dan Bapak Ibu yang terkasih, untuk mengerti karunia Roh Kudus, pada saat kita membahas karunia Roh Kudus, kita harus mengerti dulu apa yang menjadi peran daripada Roh Kudus gitu ya. Dan untuk melihat peran daripada Roh Kudus ya, kita harus melihatnya dari sudut pandang Allah Tritunggal, karena Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Dan masing-masing dari pribadi Allah Tritunggal ini, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, mempunyai perannya masing-masing Bapak Ibu yang terkasih. Kita mesti mengerti itu. Allah Bapa, dia adalah orkestratornya, dia yang mengutus anaknya, Tuhan Yesus Kristus, ya, karena kasihnya yang begitu besar, dia mengutus anaknya ke dalam dunia ini untuk mati dan menebus kita. Allah Bapa adalah orkestrator, Allah Anak Tuhan Yesus adalah Allah Anak yang taat kepada Bapa, dan dia menjalankan misinya untuk menyelamatkan kita daripada dosa. Dan sesudah Yesus mati dan dia bangkit, Tuhan mengirimkan pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal, yaitu siapa? Roh Kudus, Bapak Ibu yang terkasih. Roh Kudus diutus untuk berada dengan kita sampai saat sekarang ini. Dan apa yang menjadi peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, Bapak Ibu yang terkasih? Ya, ini aku keluarin beberapa ayat. Di Yohanes 3 ayat 5 dikatakan, Yesus berkata gitu, ini percakapan dengan sama Nikodemus, dia berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini juga berbicara mengenai kelahiran baru manusia yang bertobat, yang mesti lahir baru. Dan kelahiran baru itu dikerjakan juga oleh apa? Roh Kudus. Di Yohanes 14 ayat 26 dikatakan Roh Kudus itu penghibur yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ada di dalam hati kita untuk apa? Untuk mengingatkan perkataan firman Tuhan. Jadi mungkin di dalam kehidupan kita, kita melakukan hal-hal mungkin yang melakukan dosa gitu ya. Mungkin di momen itu tuh Roh Kudus bisa menegur kita di dalam hati kita. Karena dikatakan dialah yang akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Allah Roh Kudus adalah penghibur, tapi dia juga mengingatkan dalam hati kita mengenai kebenaran firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Dan di 1 Korintus dikatakan gak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus, Bapak Ibu yang terkasih, itu menguatkan iman orang percaya untuk mengaku kalau Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus menggerakkan hati setiap orang untuk percaya kepada Tuhan, kepada Yesus. Dan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria sampai ke ujung
bumi. Nah jadi di Kisah Para Rasul ini salah satu tugas Roh Kudus adalah memberikan kuasa, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Jadi Roh Kudus memperlengkapi orang-orang percaya untuk melakukan pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Untuk memperlengkapi kita, untuk menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Dan itulah yang salah satu tugas, salah satu peran daripada Roh Kudus. Dan di dalam peran itu, Roh Kudus memberikan karunia kepada gerejanya, kepada orang-orang percaya. Nah, saya akan membahas gitu ya, beberapa, jadi karunia Roh Kudus ini ada di mana aja. Ya, salah satunya ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Nah, kita baca ini sebentar. Jadi ini pada saat Petrus berkhotbah gitu dan 3.000 orang bertobat. Dan jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, dalam konteks ini, karunia Roh Kudus, dalam konteks ayat ini, karunia Roh Kudus itu berbicara mengenai Roh Kudus itu sendiri yang datang menghampiri kita dan berdiam di dalam diri kita. Nah ini konteks ayat ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jadi karunia Roh Kudus itu apa? Ya Roh Kudus itu sendiri yang pribadi Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Di 1 Korintus 6 bilang kan, maksudnya tubuh kita adalah bait Allah dan Roh Kudus, Roh Allah berdiam di dalam diri kita, Bapak Ibu yang terkasih. Dan di konteks Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Petrus mengatakan kita akan menerima karunia Roh Kudus. Tapi ini artinya apa? Roh Kudus itu sendiri yang diam di dalam kita sebagai orang percaya. Jadi setiap orang percaya Bapak Ibu yang terkasih, yang memberi diri kita dibaptis, dan berarti itu menandakan kita percaya akan kuasa kebangkitan Kristus. Kalau Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Pada saat kita percaya dan kita menyerahkan diri kita sama Tuhan, pada saat itu kita menerima karunia Roh Kudus, yaitu apa? Roh Kudus itu sendiri yang datang kepada kita dan diam di dalam kita, Bapak Ibu yang terkasih. Nah, berbicara karunia Roh Kudus, ada jenis yang lain, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi ini kalau yang tadi saya bilang di konteks Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ini, pada saat Petrus bilang karunia Roh Kudus, itu berbicara mengenai Roh Kudus itu sendiri yang diam di dalam kita. Tetapi ada karunia Roh Kudus lain. Ada beberapa tempat di dalam surat Paulus gitu ya. Nah ini dikatakan di Roma 12 ayat 6 sampai 8. Kita mau baca, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Jadi masing-masing dari kita, tubuh Kristus Bapak Ibu yang terkasih, diberikan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah di Roma 12 ini ada beberapa karunia roh yang disebutkan di situ ya. Jadi ada bernubuat, memberi pimpinan, mengajar, menasehati, memberi, melayani, dan kemurahan. Kemurahan itu mercy bahasa Inggrisnya, belas kasihan lah ya. Kalau kemurahan itu kayak lawannya kemahalan gitu ya. Ya jadi agak aneh, aku bingung mas kemurahan apa gitu ya.
Tapi kalau kita ngelihat bahasa Inggrisnya lebih kayak mercy gitu ya, jadi belas kasihan gitu. Nah tapi kita nggak nyelam di Roma, Aku pengen nyelemnya di ini Bapak Ibu yang terkasih, di Korintus. Ini lebih menarik gitu ya. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita membaca kitab Korintus gitu ya. Kalau kita membaca kitab surat Paulus kepada jemaat yang di Korintus, surat Paulus yang pertama, spesifik 1 Korintus. Itu kita akan melihat Bapak Ibu yang terkasih, kalau sebetulnya jemaat di Korintus itu agak-agak bermasalah, jemaat yang bermasalah Bapak Ibu yang terkasih. Jadi kalau kita lihat nih ya dari Korintus bagian pertama sampai akhir, itu sebetulnya adalah Paulus lagi ngasih tahu bagaimana sebetulnya menyelesaikan masalah di dalam jemaat Korintus itu. Ya, dari bagian pertama dia bahas mengenai perpecahan di dalam jemaat. Ada kelompok-kelompok gitu ya, kelompoknya Paulus, kelompoknya Apolos. Dia membahas itu. Ada juga dosa seksual di dalam jemaat, dia membahas itu. Dia membahas dan dia memberikan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap masalah-masalah tersebut. Ada juga mengenai makanan berhala. Dan di ujung kitab Korintus dia bahas mengenai kebangkitan tubuh. Kenapa? Karena ada jemaat yang gak percaya sama kebangkitan tubuh. Jadi surat Korintus yang pertama dari Paulus itu sebetulnya adalah jawaban Paulus atau pernyataan Paulus mengenai masalah-masalah yang terjadi di dalam jemaat di Korintus. Dan mengenai karunia roh ini, itu sebetulnya juga salah satu respon dari Paulus mengenai tanda kutip gitu ya. Ada sesuatu yang terjadi di dalam jemaat di Korintus. Nah kita akan baca Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan baca, ini lumayan kalau kita baca sebenarnya mengenai karunia roh itu ada di 12 dan 14 gitu ya. Tapi ntar dipotong di 13, tapi kita ambil singkatnya aja ini aku langsung bahas mengenai karunianya aja. Nah ini di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11 dikatakan, sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lainnya ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi setiap orang percaya Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia roh ini. Dan kita akan bahas yang pertama itu adalah hikmat gitu ya, dan hikmat dan pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan itu berbicara, ini enggak sesuatu para ya di ESV gitu ya, para pengamat Alkitab bilang kalau ini bukan sesuatu yang supranatural gitu. Jadi sebetulnya hikmat dan pengetahuan itu berbicara tentang kemampuan seseorang untuk berbicara dengan hikmat dan pengetahuan dalam situasi-situasi tertentu. Mungkin dalam menghadapi masalah, mereka diberi Tuhan hikmat secara khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan mungkin mereka diberi pengetahuan secara khusus untuk mereka dapat mengatasi situasi-situasi yang membutuhkan pengetahuan dan hikmat di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja gitu ya. Dan yang kedua, tadi hikmat dan pengetahuan gitu ya, iman.
iman ini nggak berbicara, iman di sini di karunia roh nggak berbicara mengenai iman kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi iman ini berbicara mengenai iman di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Dan Roh Kudus juga memberikan karunia kesembuhan, memberikan karunia mujizat. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ada beberapa aliran gereja gitu yang bilang kalau sebetulnya karunia-karunia roh ini udah nggak ada lagi zaman sekarang gitu. Mereka bilang seperti itu. Zaman sekarang nggak ada, karena ini dulu untuk memperlengkapi rasul aja gitu, untuk mengebarkan Injil. Tapi zaman sekarang udah nggak ada. Nah itu mereka disebut cessationist gitu ya namanya ya, istilahnya gitu. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, dari penelitian, dari apa yang kita lihat juga gitu ya, enggak. Kita dapat melihat kalau karunia-karunia roh ini sampai sekarang tuh masih bekerja, Bapak Ibu yang terkasih. Karena dalam bukunya gitu ya, Miracles Today, Craig S. Kinnear gitu ya, dia bilang, dia meneliti Bapak Ibu yang terkasih secara ilmiah gitu. Dan di situ banyak ditemukan mujizat-mujizat yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih. Di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan secara supranatural, itu masih terjadi sampai saat sekarang ini. Walaupun mungkin juga banyak tanda kutip gitu ya, kesembuhan-kesembuhan atau ya mungkin yang dilakukan dan itu mungkin ya ada yang bohong-bohong atau apa, mungkin ada juga Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi dalam bukunya Miracles Today, Craig S. Kinnear itu, dia betul-betul meneliti mujizat itu secara ilmiah dan dicari bukti-bukti konkretnya, dan itu betul-betul terjadi. Mujizat kesembuhan sampai saat sekarang ini masih dialami oleh orang-orang percaya. Bahkan Bapak Ibu yang terkasih, bahkan ya maksudnya, tahu gak sih kalau misalnya orang yang tinggal di daerah-daerah tertentu gitu ya, yang gak memiliki akses terhadap informasi Injil gitu ya, khususnya mungkin di daerah Timur Tengah gitu ya, mereka dipotong akses untuk mendapatkan kabar baik, kabar keselamatan, kabar Yesus Kristus. Tahu gak, seringkali Tuhan bekerja melalui apa? Melalui mimpi. Karena banyak sekali kesaksian dari, ya aku lihat gitu ya, dan banyak sekali kesaksian dari orang-orang di Timur Tengah kalau mereka mendapatkan mimpi secara supranatural gitu. Dan mereka mendapatkan Injil Kristus lewat mimpi itu, dan banyak orang percaya. Bahkan di Iran sekalipun, yang sekarang lagi perang gitu, itu banyak orang percaya, dan mereka percaya lewat apa? Lewat mimpi Bapak Ibu yang terkasih. Dan itu adalah suatu pekerjaan Tuhan yang supranatural gitu ya. Yang supranatural. Dan ya, mujizat kesembuhan itu masih terjadi sampai saat sekarang ini. Dan selanjutnya adalah membedakan roh. Maksudnya membedakan roh seperti apa Bapak Ibu yang terkasih? Membedakan roh itu adalah kemampuan untuk seseorang untuk membedakan pengaruh dari pekerjaan Roh Kudus ataukah itu dari roh jahat. Mungkin pada saat itu seringkali ya, maksudnya orang berbicara dengan bahasa roh, dan kadang-kadang kita nggak tahu ini beda, ini dari Roh Kudus atau ini dari siapa? Gimana cara bedanya? Dan ada beberapa jemaat atau beberapa orang diperlengkapi karunia roh untuk membedakan roh. Jadi roh ini berasal dari Roh Kudus atau roh ini berasal dari roh jahat. Dan selanjutnya, ini menarik Bapak Ibu yang terkasih, berkata di dalam bahasa roh. Berkata dalam bahasa roh. Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab menjelaskan kurang lebih ada 3 pola gitu ya. Bahasa roh. Ada 3 pola dari bahasa roh. Yang pertama adalah, ini pada saat bahasa roh pertama kali
diturunkan kepada murid-murid yang menunggu kedatangan Roh Kudus, bahasa roh itu bentuknya adalah zenolalia, Bapak Ibu yang terkasih. Artinya apa? Bahasa roh itu bukan bahasa yang kita enggak kenal, tapi sebetulnya bahasa roh itu adalah bahasa asing, bahasa lain. Jadi misalnya kayak bahasa Inggris gitu, bahasa Jepang, bahasa Korea, atau bahasa Afrika gitu. Nah itu bahasa roh yang pertama kali. Pada saat murid-murid menerima Roh Kudus, mereka menerima bahasa roh yang adalah bahasa asing. Tujuannya untuk apa? Karena di area situ, di Yerusalem situ, itu banyak orang-orang yang asalnya nggak dari situ Bapak Ibu. Banyak orang-orang dari luar negara Israel gitu ya, dari Yerusalem Yudea, dan mereka datang ke situ dan orang-orang itu bingung, kok ini orang-orang ini bisa tiba-tiba bisa ngomong bahasa gua gitu. Dan apa tujuan dari pada saat itu gitu ya? Itu adalah untuk mereka mengabarkan Injil kepada orang-orang yang enggak berbahasa Aramaik dan Yunani mungkin. Jadi yang dari luar Israel, mereka dapat mengetahui Injil melalui apa? Melalui bahasa roh ini Bapak Ibu yang terkasih. Jadi Roh Kudus, karunia Roh Kudus itu Tuhan kasih untuk apa? Untuk mengabarkan Injil Bapak Ibu yang terkasih. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Nah yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, mengenai bahasa roh. Bahasa roh yang kedua adalah bahasa roh yang dikatakan nih glosolalia adalah bahasa lidah gitu ya. Yang mungkin orang itu nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada yang tahu. Jadi bahasanya ini nggak ada yang ngerti, bukan bahasa lain. Tetapi Paulus bilang pada saat bahasa roh ini diucapkan di dalam perkumpulan jemaat, harus ada orang lain untuk menafsirkannya. Jadi pada saat bahasa roh itu dikatakan di dalam perkumpulan jemaat, ya Paulus bilang harus ada orang lain yang untuk menafsirkannya. Tadi saya bilang ya, maksudnya kitab Kisah Para Rasul, kitab 1 Korintus ini adalah berisi masalah-masalah yang dihadapi jemaat Korintus, dan Paulus lagi ngasih tahu gimana cara menyelesaikannya gitu ya. Dan ini juga dalam peraturan jemaat di 1 Korintus 14. Sebenarnya masalah yang terjadi apa Bapak Ibu yang terkasih? Masalah yang terjadi pada saat itu adalah orang percaya, jemaat Tuhan, orang percaya mereka berbahasa roh. Mungkin dengan begitu hebohnya gitu ya. Sampai orang-orang luar lihat kok ini heboh banget, dan mereka nganggep mungkin wah ini kayak dari mana ini, kayak orang gila, mereka bilang kayak gitu ya. Coba nanti baca 1 Korintus 14 gitu. Kayak orang gila, mereka nggak ngerti gitu. Makanya Paulus berikan peraturan apa? Mereka bilang harus ada orang lain yang menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Nah jadi yang kedua adalah bahasa roh yang diucapkan, tetapi harus ada yang menafsirkannya. Ada gak Bapak Ibu zaman sekarang gitu ya, maksudnya orang yang berbahasa roh dan yang menafsirkannya. Jujur secara pribadi, saya mungkin gak pernah ketemu langsung, tapi waktu itu saya menarik sih. Waktu itu saya lagi pergi jalan gitu ya di Perth, Australia, dan di situ ada ada satu stand itu dia
ada tulisannya Bible study gitu ya. Ada tulisannya Bible study dan jadi mungkin dia semacam kayak penginjilan buat banyak orang gitu. Dan aku iseng aja, maksudnya kok mau tahu aja gitu. Maksudnya lu bahas apa sih gitu kan. Akhirnya aku samperin dia, orang tersebut, dan ya singkat cerita, ya orang tersebut membicarakan Injil Kristus gitu ya. Tapi ya aku bilang aku juga ke gereja, aku pelayanan gitu. Nah tapi dia bilang, dia akhirnya dicerita mengenai gerejanya, dan di gerejanya dia bilang hampir semua orang tuh berbahasa roh, Bapak Ibu yang terkasih. Dia bilang hampir semua orang di gerejanya bisa berbahasa roh, dan aku tanya gitu, emang ada yang bisa nafsirin gitu? Maksudnya ada gak orang yang menafsirkan gitu? Dia bilang gitu ya, ada. Dia bilang ada yang menafsirkan. Wow, aku amazed karena aku aku pikir, ya maksudnya ya secara pribadi aku jarang ngelihat orang yang bisa menafsirkan bahasa roh gitu ya. Maksudnya aku nggak pernah ketemu aja, kalau di sini mungkin pasti ada juga sih, cuman aku secara pribadi belum. Cuman waktu di situ, waktu aku ngobrol sama dia, ternyata di gerejanya itu ada bahkan beberapa orang di dalam gerejanya itu bisa menafsirkan bahasa roh. Kayak gitu. Jadi aku rasa karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan 2000 tahun yang lalu sampai sekarang masih ada gak? Masih ada, Bapak Ibu yang terkasih. Dan yang terakhir ini dikatakan di 1 Korintus 14 ayat 4. Dikatakan begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, atas landasan ini juga, maksudnya GBI gitu ya, kita gereja Bethel, Sinode Bethel, kita menganjurkan jemaat yang bisa berbahasa roh untuk berbahasa roh. Kenapa? Karena dikatakan ya bahasa roh, pada saat dia berkata-kata dengan bahasa roh, ia sedang membangun dirinya, mendekatkan dirinya dengan Tuhan dan memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Ia membangun dirinya. Siapa di sini yang bisa bahasa roh, Bapak Ibu terkasih? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Yang pasti, karena yang pasti pada saat kita dikaruniai dengan bahasa roh gitu ya jangan ikut-ikutan ya Bapak Ibu yang terkasih. Kita mesti jujur di hadapan Tuhan, maksudnya emang kalau benar-benar Tuhan karuniakan kemampuan untuk berbahasa roh ya gunakanlah gitu. Karena ini membangun diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, gunakanlah. Tetapi ya yang tadi Paulus juga bilang, kalau kita bisa berbahasa roh, jangan juga kita ada, kenapa tuh Paulus bikin peraturan di dalam jemaat yang tadi aku bilang. Karena pada saat itu mungkin jemaatnya keseruan berbahasa roh gitu ya. Sampai orang-orang di sekitarnya tuh bilang, ini sebenarnya apa sih? Gue gak ngerti gitu loh. Orang-orang di luar jemaat gitu. Nah jadi bahasa roh gimana? Ya kalau Bapak Ibu yang terkasih diberikan bahasa roh, diberikan karunia oleh Roh Kudus untuk dapat berbahasa roh. Itu sangat baik. Karena itu membangun diri kita dan mendekatkan diri kita sama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Nah, tetapi di dalam 1 Korintus 12 dan 14 itu ada suatu tensi yang Paulus kasih gitu ya. Ada suatu, dia bilang di 1 Korintus 12 ayat 27-31 dia bilang kayak gini, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ini dia lagi kasih tingkatan gitu ya, tingkatan level karunia gitu. Rasul itu berarti yang orang yang diutus Tuhan, murid Tuhan langsung gitu ya. Nabi yang membicarakan, orang yang menyatakan nubuat dan kebenaran firman Tuhan. Pengajar, orang
mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, melayani. Ya, apakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Enggak semua orang itu rasul, nabi, dan pengajar. Apakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau menyembuhkan? Apakah semua orang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, Bapak Ibu yang terkasih? Semua orang bisa bikin mujizat gitu ya. Ada sih itu di Hogwarts. Tahu gak Hogwarts? Hogwarts itu sekolahnya Harry Potter gitu ya. Nah itu mereka melakukan mujizat semua di situ. Tapi enggak, jadi ada masing-masing dari kita dapat karunia yang berbeda-beda. Enggak semua orang mungkin bisa melakukan mujizat, tapi ada orang yang Tuhan berikan karunia untuk melakukan mujizat. Dan berusahalah untuk memperoleh karunia yang paling utama, Bapak Ibu yang terkasih. Berusahalah untuk memperoleh karunia yang paling utama. Nah, ini Paulus lagi kasih tahu nih ya. Oh, ini dapetin nih, coba lu cari karunia-karunia yang paling utama. Dan aku akan menunjukkanmu kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nah, dari bagian ini Bapak Ibu yang terkasih, ini nanti masuk ke 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 itu berbicara mengenai apa? Kasih. Jadi, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Dia masuk ke dalam kasih. Dia kasih tahu kalau kasih itu sebetulnya lebih penting dari lu mau ngomong bahasa malaikat, lu mau ngomong bahasa Inggris, lu mau ngomong bahasa roh, mau ngomong apapun. Tetapi kalau lu gak punya kasih, gak ada artinya. Nah itu jalan yang lebih utama. Tetapi dia lagi kasih tahu juga, apa sih sebetulnya karunia-karunia yang paling utama, memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dari karunia-karunia tadi yang di-listkan di sini. Ada hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, membedakan roh. Nah, dia kasih tahu Bapak Ibu yang terkasih. Di 1 Korintus 14 di lengkapannya. Jadi tadi 12, 13 bicara soal kasih. Dan pada saat masuk ke 14 dia bilang kayak gini. Kejarlah kasih itu yang di pasal 13. Kasih itu kejarlah. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Nah ini menarik Bapak Ibu yang terkasih. Ini menarik. Karena dia lagi ngasih tahu nih. Lu lebih baik kejar kemampuan karunia, bukan kejar sih, karena minta mungkin ya, karena itu karunia itu diberikan oleh roh gitu ya, oleh Roh Kudus. Jadi kita mungkin mau minta sama Roh Kudus untuk memiliki karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah yang tadi gitu ya. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Bahasa roh membangun dirinya sendiri. Baik gak baik, tapi untuk dirinya sendiri. Orang lain ngerti gak Bapak Ibu yang terkasih kalau sebelahnya ngomong bahasa roh gitu? Orang lain ngerti gak? Gak ada. Kecuali ada yang Tuhan kasih karunia untuk mengartikannya. Tapi apakah bahasa roh itu gak baik? Enggak baik. Karena itu membangun diri kita untuk dekat kepada Tuhan gitu ya. Tetapi siapa yang bernubuat? Ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Nah kita mau bahas mengenai nubuat ini gitu ya. Jadi karena Paulus bilang suruh coba lu kejar atau lu usahakan diri kita untuk memperoleh karunia-karunia tersebut. Terutama karunia untuk bernubuat. Nah pertanyaannya, apa sih sebenarnya bernubuat? Pertanyaannya bernubuat itu yang kita tahu gitu ya. Yang kita tahu, kapan aku pernah jelasin gitu kan, Tuhan Yesus dinubuatkan dalam perjanjian lama gitu ya. Berarti kan yang dalam pikiran kita, nubuat itu berarti kita meramalkan masa depan gitu dong. Iya dong. Meramalkan masa depan atau berbicara mengenai kebenaran yang akan datang. Nah Bapak Ibu yang terkasih, bernubuat di dalam konteks perjanjian baru. Nah ini di dalam konteks Paulus ini berbeda Bapak Ibu.
yang terkasih, dengan konteks nubuatan dalam perjanjian lama, pada saat kita perjanjian lama menubuatkan Tuhan Yesus. Nah ini artinya nggak hanya itu, nggak hanya menceritakan hal yang akan datang, tapi nubuatan itu ada syaratnya. Yang tadi di 1 Korintus 14 ayat 3 dikatakan, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia dan sifatnya mesti, ini ada 3 ini ya, sifatnya ada 3 ini. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, karena ini yang harus coba kita minta sama Roh Kudus dan harus kita usahakan karunia ini yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan sebagai gereja Tuhan. Apa tiga hal tersebut? Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Jadi nubuat ini bukan berarti nubuat menceritakan foretell, meramalkan kejadian yang akan datang gitu ya. Tetap kenapa? Karena ia sifatnya membangun, menasehati, dan menghibur. Itu kan ya maksudnya kita nggak mungkin cerita kejadian yang akan datang dan itu sifatnya adalah membangun, menasehati, dan menghibur. Berarti nubuat ini dalam konteks ini artinya apa? Mungkin saya bisa simpulkan gitu ya. Yang harus kita kejar Bapak Ibu, karunia roh yang harus kita usahakan. Ini saran dari Paulus gitu ya. Coba kejar karunia ini, terutama nubuatan itu apa? Adalah perkataan yang menyatakan kebenaran Tuhan atau kebenaran firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus yang sifatnya membangun, menasehati, dan menghibur. Jadi ini yang Paulus bilang, lu kalau bisa lu nih kejar ini gitu. Kalau bisa kejar ini, bernubuat, prophesy. Apa itu? Adalah perkataan yang menyatakan kebenaran firman Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Kita mesti belajar untuk mengatakan perkataan yang menyatakan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan, yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, dan itu sifatnya mesti apa? Membangun, menasehati, dan menghibur Bapak Ibu yang terkasih. Ya mungkin kalau ada teman kita yang ada di dalam kedukaan, kita mesti belajar atau kita harus memberikan pengharapan gitu ya, agar iman dia kuat, memberikan penghiburan. Kita kasih tahu kalau pengharapan kita ya hanya kepada Yesus, dan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya dia, ya pasti akan selamat, nggak akan mati Bapak Ibu yang terkasih. Kita mungkin bisa menguatkan iman teman kita yang sedang dalam kedukaan. Atau ada teman kita yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa, kita juga bisa dapat menegur. Kita menasehati gitu ya, oh lu jangan lakuin itu. Kenapa? Karena itu gak sesuai sama kebenaran firman Tuhan. Kayak gitu. Dan inilah nubuatan ini yang harus, yang Paulus bilang gitu ya, usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Saya percaya Roh Kudus akan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia roh Bapak Ibu yang terkasih, dan kita harus minta itu. Dan terlebih daripada itu kita minta kemampuan yang dari Roh Kudus untuk kita dapat memperkatakan, menyatakan kebenaran firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus itu sendiri. Dan itu membangun, menasehati, dan menghibur jemaat, keseluruhan jemaat di tempat ini Bapak Ibu yang terkasih. Karena di ujung peraturan dalam jemaatnya gitu, yang tadi aku bilang, si Paulus lagi ngasih tahu kenapa, karena bahasa roh mungkin waktu itu lagi ramai, jadi orang pada bingung, habis itu dia bikin peraturan itu, dan di ujungnya
1 Korintus 14 dikatakan seperti itu. Seperti ini, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Jadi dia bilang, usahakan diri kita untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bahkan Paulus sendiri pun bilang gitu, dia berbahasa roh lebih dari semua orang yang di Korintus gitu. Tetapi ujungnya segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi kita mau mengusahakan diri kita Bapak Ibu yang terkasih ya. Untuk kita mendapatkan karunia Roh Kudus. Kalau kita mendapatkan karunia Roh untuk berbicara dalam bahasa roh, baik, sangat baik. Dan di dalam gereja kita, ya waktu itu Pak Rubin pernah bilang gitu, ya kan kita dalam ibadah ada momen mungkin kita penyembahan, kita berbahasa roh, it's okay gitu kan, hanya sebagian kecil dalam ibadah gitu, maksudnya itu porsi yang nggak banyak dan itu juga aku rasa masih sangat tertib gitu ya, masih sangat tertib. Jadi untuk kita yang bisa berbahasa roh ya nggak apa-apa juga. Tapi ya jangan pura-pura gitu ya sebelahnya bahasa roh ntar kita ikut-ikutan gitu, itu jangan. Ya karena seringkali orang bisa kayak gitu Bapak Ibu yang terkasih, ini kok sebelah kanan kiri gue bahasa roh, gue juga ikut-ikutan deh bahasa roh gitu, jangan. Jadi mesti benar-benar Roh Kudus yang kasih Bapak Ibu yang terkasih. Nah, tadi aku udah kasih tahu belum ya? Oh, tujuan dari karunia Roh Kudus itu apa? Tujuan dari karunia Roh Kudus itu adalah, jadi karunia-karunia tadi ya, hikmat, pengetahuan, karunia untuk membedakan roh, karunia untuk berbahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh, karunia untuk bernubuat. Tujuannya apa Bapak Ibu yang terkasih? Ya di 1 Korintus 12 ayat 7 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Jadi untuk kepentingan gereja Tuhan di tempat ini, kita diperlengkapi oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, karunia-karunia roh tersebut. Masing-masing dari kita aku rasa beda-beda gitu ya. Mungkin ada orang yang punya lebih dari satu gitu. Ada orang yang punya, tapi dalam gereja Tuhan untuk setiap orang percaya, aku yakin Tuhan pasti memperlengkapi kita dengan karunia. Tapi mungkin karunianya berbeda gitu ya. Dan di Efesus 4 ayat 11 sampai 13 dikatakan seperti ini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar itu mereka yang semua dikaruniai oleh karunia Roh Kudus. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan Bapak Ibu yang terkasih. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus itu siapa? Ya kita orang-orang percaya gitu yang dikuduskan oleh kuasa darah Tuhan. Dan bagi apa? Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua mencapai satu kesatuan iman yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Karunia Roh Kudus diberikan oleh Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang percaya untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita mencapai pengetahuan yang benar tentang Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Dan pada zaman itu mungkin kalau kita lihat gitu ya, intensitas daripada karunia roh ini, daripada mujizat, daripada karunia roh yang terjadi di jemaat pertama gitu, itu mungkin lebih sering terjadi di gereja mula-mula atau gereja pada saat orang percaya baru terbentuk. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Salah satunya adalah karena pada saat itu juga Alkitab belum terbentuk dengan penuh gitu ya. Pada saat itu belum ada Alkitab Perjanjian Baru maksudku gitu. Alkitab Perjanjian Baru itu belum ada.
Jadi masih dalam penulisan gitu, masih dalam proses. Dan Tuhan pakai karunia Roh Kudus ini untuk Tuhan memperlengkapi orang-orang kudus. Untuk memberikan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kenapa? Karena ya Alkitab juga belum maksudku Alkitab Perjanjian Baru ya, bukan Alkitab Perjanjian Lama. Belum utuh. Jadi Tuhan memperlengkapi orang kudus untuk pekerjaan pelayanan. Tapi apakah karunia itu masih ada sampai sekarang? Iya, masih ada. Kayak gitu. Cuma mungkin pada saat itu intensitasnya lebih kencang gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam relevansinya dengan kita zaman sekarang gitu ya. Kita hidup di dunia modern dan kita beribadah di gedung yang sangat baik ini gitu ya, kasih AC, ada panggungnya gitu, ada alat musiknya. Apa yang kita lakukan di atas panggung ini Bapak Ibu yang terkasih gitu ya. Pada saat kita melayani, pelayan-pelayan Tuhan melayani gitu ya. Pelayan-pelayan Tuhan memainkan musik, bernyanyi. Itu juga adalah bagian dari pernyataan kebenaran firman Tuhan yang bersifat membangun, menasehati, dan menghibur. Karena pada saat kita mendengar lagu-lagu pujian Bapak Ibu yang terkasih, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita sedang mendengarkan perkataan yang menyatakan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dan itu sifatnya membangun, menasehati, dan menghibur kita. Pada saat, siapa di sini yang nonton drama Paskah kemarin? Nonton drama Jumat Agung Paskah gitu ya. Ya. Pada saat Romi enggak berdaya gitu ya. Dia cuma tiduran aja, dia duduk gitu. Itu kan drama ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Itu kan drama. Habis itu ya Romeo Maliana gitu. Kita diberkati gak melalui drama itu Bapak Ibu yang terkasih? Diberkati gak? Kita mendapatkan pernyataan kebenaran Tuhan yang membangun dan menasehati kita gak melalui drama itu loh. Kita dapat gak Bapak Ibu yang terkasih? Dapat ya? Dapat. Kita dapat, di dalam, itu ceritanya kemarin, kejujuran gitu ya. Kejujuran udah gitu dia bertahan di dalam penderitaan. Dan dia tetap mau kembali kepada Tuhan walaupun kondisinya juga nggak oke gitu. Dan itu sifat drama itu memberkati jemaat, membangun jemaat, menasehati dan juga menghibur jemaat. Mungkin yang butuh kekuatan dia dapat dikuatkan oleh drama tersebut. Atau mungkin oleh puji-pujian yang dinyanyikan. Membangun kita untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Menghibur kita yang di dalam perjuangan. Mungkin dalam kehidupan kita lagi mengalami hal yang gak enak dan itu menguatkan iman kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih, gereja kita harus memiliki kualitas ini gitu ya. Jadi harus kita semua harus mengejar apa yang Paulus bilang dengan nubuatan, itu memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Menyatakan firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Yang membangun, menasehati dan menghibur. Kenapa? Karena tujuan daripada karunia roh ini adalah untuk membangun jemaat. Memberikan kita pengenalan yang sempurna akan Tuhan kita. Karakter Tuhan kita itu seperti apa sih? Kayak gitu. Nah karunia roh Bapak Ibu yang terkasih, itu berbicara mengenai kemampuan, ini yang terakhir ya. Kemampuan gitu, skill kalau aku bilang gitu ya. Skill. Jadi tadi yang karunia roh melakukan mujizat gitu ya, itu kan kemampuan yang spesial yang Tuhan berikan gitu ya. Membeda-bedakan roh, berkata-kata dengan bahasa roh. Itu kan skill, itu kemampuan. Mungkin orang lain gak punya tapi kita punya gitu. Itu adalah kemampuan yang Tuhan karuniakan untuk kita untuk membangun jemaat. Tapi itu adalah kemampuan. Tetapi
Nah ini yang tadi si Paulus bilang di dalam 1 Korintus 13. Di atas karunia roh, di atas skill tanda kutip gitu ya, kemampuan. Itu harus dilandaskan oleh apa? Oleh buah roh. Buah roh berbicara apa Bapak Ibu yang terkasih? Berbicara karakter. Nah ini yang harus kita mengerti pada saat kita berbicara mengenai karunia roh. Kita berbicara mengenai kemampuan kita untuk kita dapat memberkati tubuh Kristus, gereja, membangun orang lain. Tetapi itu ngomongin skill gitu ya, yang tadi aku bilang mungkin melalui permainan musik, melalui nyanyian kita bisa membangun jemaat gitu ya. Kita bisa membangun jemaat, kita bisa menegur jemaat bahkan gitu. Kita bisa memberkati, menguatkan jemaat. Tetapi kata Paulus, sekalipun lu dapat ngomong dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tapi kalau lu gak punya kasih yang adalah buah roh itu. Buah roh berbicara apa? Berbuah roh itu berbicara mengenai karakter Kristus Bapak Ibu yang terkasih. Buah roh itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang penuh, dia adalah kasih itu sendiri. Dia adalah sahabat sejati kita yang gak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya gitu ya. Dia adalah sumber sukacita, dia adalah sumber damai sejahtera. Yesus adalah Allah yang sabar, dia Allah yang murah hati, dia baik, dia setia, dia lemah lembut, dia menguasai dirinya Bapak Ibu yang terkasih. Buah roh itu adalah gambaran dari Yesus Kristus itu sendiri. Dan ya Paulus bilang kejarlah, usahakanlah lu bisa punya kemampuan, bisa dapat karunia roh, terutama bernubuat gitu ya. Tetapi walaupun lu punya semua karunia-karunia roh itu gitu ya. Tapi kalau lu gak ada karakter Kristus, kalau lu gak punya buah roh itu, kagak ada artinya. Itu yang Paulus bilang Bapak Ibu yang terkasih. Jadi pada saat kita ngomong karunia roh yang menurut itu adalah skill gitu ya, kemampuan. Lu bisa mengadakan mujizat, itu kan hebat banget Bapak Ibu, itu skill itu, kemampuan yang Tuhan kasih gitu ya. Tetapi kalau enggak disertai dengan karakter, ya karakter Yesus Kristus yang adalah perwujudan dari buah-buah roh itu ya Bapak Ibu yang terkasih. Enggak ada artinya Bapak Ibu yang terkasih. Enggak ada artinya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan bagaimana caranya kita untuk mendapatkan buah roh itu? Ya kita tinggal sama pokok anggur yang benar. Kita tinggal sama pokoknya yaitu siapa? Yesus Kristus. Dan nanti Roh Kudus yang akan mengerjakannya dari dalam Bapak Ibu yang terkasih. Dan kita akan memiliki buah roh. Mungkin dan itu proses ya Bapak Ibu ya. Mungkin enggak semuanya langsung matang gitu. Buah roh ini bukan buah-buah roh ya. Jadi buah roh ini singular gitu. Dia enggak plural bahasanya. Jadi ini satu buah. Tapi dalam satu buah ini ada rasa yang bermacam-macam ini. Mungkin nanti kita ada sukacita gitu. Tapi kesabarannya belum matang gitu ya. Tapi aku percaya kita minta sama Tuhan dan Roh Kudus gitu ya. Kita mau mematangkan semua buah-buah roh kita. Kita memiliki kasih, kita usahakan kita minta sama Roh Kudus untuk kita mendapatkan buah-buah roh ini. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Karena ini adalah yang menjadi fondasi kita. Bapak Ibu yang terkasih, ya. Saya berdoa kita mau kejar, usahakan untuk kita mendapat karunia roh. Tetapi semuanya itu harus dilandasi dengan karakter Kristus. Kita mau minta sama Tuhan, sama Roh Kudus untuk kita dapat memiliki karunia roh. Kemampuan untuk kita dapat memberkati jemaat di tempat ini. Kita memberkati jemaat kesatuan tubuh Kristus. Tetapi terlebih lagi kita mau meminta daripada roh dan kita mau berdiam di dalam Tuhan agar kita memiliki
buah roh tersebut. Mari kita berdoa. Tuhan bersyukur untuk firman pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk begitu banyak hal mungkin yang disampaikan, tapi Tuhan mau ajar kami. Roh Kudus, kami minta kiranya Kau memberikan kami karunia agar kami dapat memberkati kesatuan tubuh Kristus di tempat ini dan juga mungkin memberkati banyak orang. Tuhan berikan kami kemampuan, terlebih lagi juga untuk bernubuat, agar kami dapat menyatakan kebenaran firman Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan, agar kami dapat membangun orang lain, menasehati orang lain. Dan Tuhan mampukan kami juga agar kami dapat memiliki buah-buah roh. Roh Kudus bekerjalah di dalam kehidupan kami, bentuk kami, agar kami semakin dapat memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami landaskan doa kami hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya undang pelayan perjamuan untuk naik untuk maju ke depan, dan saya undang pelayan. Kita mau naikkan itu pujian, salibnya, salibnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, untuk pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Pagi hari ini kami akan mengingat kembali cinta Tuhan yang begitu besar untuk kami manusia yang berdosa, yang gak layak. Tapi Tuhan yang gak berdosa itu mau melayakkan kami oleh pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tuhan ajar kami dalam kehidupan kami agar kami dapat menghidupi hari kami mengingat kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan atas kami semua. Kiranya turunlah berkat atas roti dan anggur yang akan kami makan. Pada saat kami makan dan minum roti dan anggur ini, kami menerima berkat Tuhan yang sesungguhnya. Kami menerima dan kami dapat merasakan kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan. Dan kami minta Roh Kudus untuk bekerja di dalam diri kami semua, agar melalui pekerjaan Roh di dalam diri kami, kami semakin mencintai Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Dan di dalam kehidupan kami, kami hidup dengan memiliki karakter yang Tuhan Yesus miliki di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Roti dan anggur silakan dibagikan.
kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Apakah ada jemaat yang belum menerima roti dan anggur? Kalau ada yang belum, boleh angkat tangannya. Sudah semua ya? Mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Kita mau angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus.
Kita mau angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan 2000 tahun lalu. Kami sudah memperingati dan mengingat kembali kasih dan kesetiaan Tuhan. Dan ajar kami untuk kami menjalani hari-hari kami dengan kami selalu mengingat karya yang terbesar yang sudah kami terima, yaitu keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, jemaat yang terkasih. Iya, sebelum saya turun, saya mau ada sedikit pengumuman gitu ya. Jadi bulan ini, Bapak Ibu yang terkasih, bulan ini gereja kita akan mengadakan 2 acara gitu ya. Jadi acara yang pertama adalah Sabtu depan tanggal 9 Mei. Ya ini kita akan ada kerjasama dengan Medifit. Medifit ini semacam, ya dia bilangnya aktif rehabilitation center gitu ya. Jadi dia tempat untuk orang atlet, bahkan atlet yang mungkin cedera, yang mengalami sakit gitu. Mereka bisa berkonsultasi dengan Medifit ini. Juga untuk mungkin orang-orang yang usianya lanjut. Nah mereka menyediakan jasa dokter, fisioterapi di tempat ini. Dan mereka akan datang ke kita Sabtu depan tanggal 9 Mei. Dan ini acaranya Kumas sebenarnya, acara Kumas. Tapi spesial untuk Sabtu ini, ya kan Kumas itu batasnya berapa sih Kumas biasa? 60 ya, 60 apa 65? 60 ya? 65. Sebenarnya 65, cuman ya kita turunin standar di sini jadi 60. Supaya lebih banyak orang datang juga, gak apa-apa. Atau mungkin ada yang merasa Kumas juga mau datang gak apa-apa gitu, maksudnya merasa udah. Nah, ini kita turunin lagi, jadi ini terbuka untuk usia dari 50 tahun. Kenapa? Karena apa yang akan disampaikan ini penting gitu ya. Untuk kita sebagai jemaat Tuhan, kita menjaga kesehatan juga. Jadi nanti akan dikasih informasi yang sangat berguna bagaimana kita menjaga kesehatan untuk menjelang usia tua kita gitu. Menjelang usia lanjut ya. Jadi nanti akan sangat baik untuk kita ikuti kayak gitu ya. Ini perlu pendaftaran kah apa langsung datang ya? Ini langsung datang aja. Langsung datang aja dan nanti juga ada pengetesan komposisi tubuh gitu. Jadi kita bisa tahu apa yang kurang di dalam komposisi tubuh ideal kita gitu ya. Di tes visceral fatnya itu ya lemak yang gak baik kayak gitu. Jadi kita tahu oh nih gue mesti kurangin makan minyak atau dan lain sebagainya gitu. Jadi datang aja yang udah usianya 50 gitu ya. Datang aja dan ini terbuka untuk umum. Enggak ya, umum juga ya. Jadi mungkin ada temannya atau tetangganya yang usianya juga udah masuk 50, boleh diajak juga gitu ya. Boleh diajak ikut bareng-bareng. Karena kita ini bikinnya nggak di lantai 2. Kita bikinnya di lantai sini, di lantai 3. Jadi space-nya, ruangnya tempatnya masih banyak lah. Karena biasa kalau Kumas itu mungkin sekitar 60-an orang gitu. Jadi masih banyak kalau di lantai 3 gitu ya. Nah, oke, ini untuk Sabtu depan ya. Nah, selanjutnya adalah di tanggal 27 Mei. 27 Mei ini kita akan gereja akan membuat seminar Reconnect. Jadi ini seminar apa? Seminar parenting, Bapak Ibu yang terkasih. Nah, ini sangat penting gitu ya. Di dalam menghadapi zaman yang baru ini juga gitu ya. Kita masuk ke zaman AI, sosial media dan lain sebagainya. Kita
mesti dilengkapi bagaimana kita membesarkan anak-anak kita di dalam terang kebenaran firman Tuhan juga. Dan ini akan dilayani oleh Ibu Heni, Dr. Heni Wirawan, Ibu Heni gitu ya. Biasa kan dia udah pernah berapa kali datang di sini. Jadi saya yakin kita semua tahu juga. Dan ini hari libur ya Bapak Ibu yang terkasih, 27 Mei. Jadi kalau bisa datang, kalau nggak ada rencana pergi, bisa datang. Datang aja tanggal 27 Mei jam 10 pagi. Ini terbuka untuk umum. Ini boleh dibuka untuk umum juga tapi mesti daftar ya. Ini mesti daftar karena mungkin nanti ada konsumsi atau apa gitu. Jadi kalau ada mau ajak teman atau gimana boleh ajak tapi didaftar. Didaftarkan ada nomor yang tertera di bawah. Oke, itu saja pengumuman dari saya. Silakan. Shalom jemaat dikasih dalam Tuhan, biar firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, tim Sunday Service akan kembali diadakan pada pukul 12:30 siang. Kita akan sama-sama belajar tentang sindrom Petrus. Pada hari Rabu 6 Mei 2026, ibadah WBY akan kembali dilaksanakan pada pukul 5 sore. Para wanita akan sama-sama belajar tentang wanita yang berintegritas yang akan dilayani oleh Ibu Linda Mengalu. Kemudian pada hari Kamis 7 Mei 2026, ibadah doa akan kembali dilaksanakan pada pukul 5 sore. Sabtu 9 Mei 2026, Jumpa Kumas akan mengadakan ibadah spesial di lantai 3 pada pukul 9 pagi. Kemudian pada tanggal 10 Mei, ibadah raya akan kembali dilaksanakan di gedung 52 lantai 3 pada pukul 8 pagi. Kita akan sama-sama belajar tentang kuasa Roh Kudus yang akan dilayani oleh Pak Dieter Nicholas. Kemudian disusul pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan diadakan di lantai 2 dan anak-anak akan sama-sama belajar mengenai Tuhanku keren. Pada pukul 12:30 siang, Pin Sunday Service akan kembali diadakan di lantai 2. Anak-anak muda akan sama-sama belajar tentang saksi Kristus. Kamis 14 Mei kita akan sama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus pada pukul 8 pagi dan kita akan sama-sama belajar tentang baptisan Roh Kudus yang akan dilayani oleh Bapak Elia Makarawu. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Selamat untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Bro, lihat nggak nih foto ini? Oh iya. Dulu Chelsea deket banget sama saya. Lihat aja buktinya nih. Iya, betul. Si Belva juga sama, sibuk terus, susah kalau diajak ngobrol. Ada aja tuh alasannya tuh, bikin capek, bikin pusing. Iya sama, Caca juga. Ditanya malah dia balik marah. Iya benar. Padahal kita cuma pengen mereka punya waktu buat kita. Guys, Ai bingung deh. Aku cuma mau dimengertiin sama papa Ai. Tapi Ai tuh ya, tiap hari nanyain terus. Gak usah nanya-nanya lagi dong. Harusnya udah paham dong. Jadi malas ngobrol, soalnya kayak diinterogasi. Kita kan cuma mau dimengerti. Mereka sebenarnya sama-sama sayang, sama-sama peduli, tapi merasa tidak saling mengerti dan juga selalu sibuk sendiri. Reconnect banget sih. Yuk sama-sama kita mau belajar di dalam seminar Kompas kita dengan tema Reconnect yang akan diadakan pada tanggal 27 Mei jam 10 pagi sampai dengan selesai. Ditunggu kehadirannya ya. Puji Tuhan, Bapak yang saudara diberkati pagi hari ini boleh lambaikan tangan saudara. Sampaikan ke kanan kirinya, kamu diberkati dan dikasihi Tuhan. Haleluya. Memasuki bulan Mei di tahun 2026 ini biar kita terus semangat, terus mengasihi Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Johannes Sandijaya buat pemberitaan firman Tuhan serta seluruh pelayan perjamuan kudus untuk pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya hanya ingin menambahkan saja, yang pertama adalah mengenai seminar parenting, ini ya terbuka untuk umum tetapi wajib daftar ya. Jadi misalkan Bapak Ibu pasangan suami istri di tempat ini mau ngajak sahabatnya, temannya, sepupunya yang memang mereka pertama sudah menikah, dua ataupun memang siap-siap mau nikah ya. Supaya mereka punya pembekalan tentang parenting. Atau opa oma juga bisa ikutan ya. Karena biasanya opa oma juga terlibat di dalam edukasi cucu-cucu mereka. Jadi wajib mendaftarkan diri, pendaftarannya ada 2 cara. Yang pertama adalah daftar langsung ke panitia, ada di lantai bawah di depan lift. Ataupun langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di flyer ya. Jadi
Secepat-cepatnya mendaftar, jangan mepet-mepet karena panitia juga butuh untuk mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk diantaranya adalah persiapan untuk konsumsi. Dan kemudian untuk supaya kita bisa kenal lebih dekat profil pembicaranya, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Tulisannya kecil-kecil saya juga nggak bisa baca ya. Nah paling tidak kita sudah mengetahui profil atau latar belakang dari narasumber kita yaitu Ibu Hendy Wirawan. Selain beliau merupakan juga hamba Tuhan, beliau juga merupakan psikolog dan psikoterapis yang memang benar-benar profesional di dalam bidangnya sehingga apa yang akan beliau sampaikan di dalam materi parenting ini sungguh-sungguh hasil dari sebuah pembelajaran ya dan pengetahuan buat kita semua. Nah biasanya kalau ngikutin seminar beliau itu bayarnya lumayan. Tetapi kali ini gereja khususnya dari komunitas Pasutri memfasilitasi kita semua dan ini free tidak berbayar. Ya jadi jangan lewatkan kesempatan ini, nanti selesai ibadah bisa langsung daftarkan diri Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian yang berikutnya seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Gembala tentang jumpa kumas di hari Sabtu 9 Mei pukul 9 pagi diadakan di lantai 3 ya. Jadi opa-oma boleh ajak teman-temannya ya ataupun bahkan Bapak Ibu jemaat yang usianya 50 tahun. Saya udah masuk nih. Ya, 50 tahun ke atas boleh ikutan sekaligus kita nanti melakukan pengecekan ya. Itu saja yang saya sampaikan, kira-kira kita semua bersemangat untuk terus bekerja menyala-nyala bagi Tuhan. Kita akan persiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau menyatakan pribadimu, Engkau menyatakan isi hatimu lewat firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Dan hari ini kami juga mau memberi hati kami dengan ucapan syukur melalui uang persembahan yang kami bawa, baik yang mengikuti ibadah secara online maupun onsite, kami bawa korban syukur kami karena kami mengasihi Tuhan. Dan karena kami sadar bahwa Tuhan sudah memberi banyak di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini Tuhan, biar kiranya ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan dipakai untuk perluasan kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya, amin. Selamat memberi bagi Tuhan, Tuhan memberkati.
undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Karena anugerahnya diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya, semua karena anugerahnya diberikannya pada semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya, bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Tuhan bersyukur untuk pagi hari ini, bersyukur untuk anugerah yang Tuhan sudah beri kepada kami sepanjang minggu ini dan kami boleh kembali beribadah. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan pada di ujung ibadah ini kami mau membawa negara kami, negara Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya kami mohon belas kasih Tuhan atas bangsa ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintahan negara kami. Berikan pemerintah di negara kami hati yang takut akan Tuhan. Hati yang menjalankan tugas mereka untuk kepentingan rakyat. Dan Roh Kudus, Kau mau bekerja di negara ini. Bekerja Tuhan. Dan pakai setiap orang-orang percaya, umat-umat percaya yang ada di negara ini untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Tuhan, hambamu berdoa untuk apa yang menjadi usaha pekerjaan dari setiap jemaat. Kiranya berkat Tuhan ada atas jemaat kami dan Tuhan mau mencukupi semua kebutuhan mereka. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang mengalami kelemahan fisik, yang mengalami sakit. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan mau memberikan belas kasihan dan mau menyembuhkan dan memulihkan setiap keadaan mereka. Tuhan, kami berdoa khusus untuk Jenny, dan kami juga berdoa khusus untuk Ervina yang dalam minggu ini mereka baru kehilangan orang tua. Tuhan, kami berdoa untuk mereka, berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan dan iman yang teguh di dalam Tuhan. Roh Kudus berikan penghiburan, dan kami berdoa untuk keluarga besar juga Tuhan memberikan mereka semua penghiburan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang terkasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, perlindungan, penyertaan yang daripada Allah Bapa, cinta kasihnya dengan Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Ajar Tuhan
hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ada di lantai atas boleh dipersilakan duduk kembali sambil menunggu arahan dari Asher.